Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daniel Bulgani, founder Sahabat Sedekah Kreatif. Kami baru selesai melaksanakan sholat isya berjamaah ya, teman-teman. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana fenomena ini mungkin akan teman-teman temukan di Arab. Hanya ada di Arab, di mana ketika misalkan azan dikumandangkan, semuanya berlari untuk sholat. Dan ini luar biasa, teman-teman. Full ya, sampai jalanan semuanya full sholat. Jadi di jalanan pun mereka pada sholat semua gitu. Jadi nggak melihat profesi, nggak melihat istilahnya kerjaan saat ini sedang ngapain. Yang penting sholat dulu gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya bos. Jika mendengar azan langsung orang-orang pada lari ya. Ya. Kayak lihat kayak apa itu? Jadi betul-betul ketika mendengar panggilan dari Allah gitu ya. Kita lihat situasinya ya. Ini lihat situasinya teman-teman. Ini di luar, belum di jalan sana, sampai ke hotel pun full ya. Itu tandanya benar-benar apa ya? Ya istilahnya untuk yang benar-benar beriman, mereka langsung beribadah gitu. Dan ini kita temukan hanya di Arab. Ya, teman-teman tidak akan menemukannya kalau misalkan nggak berkunjung ke sini. Berkah. Kami mendoakan teman-teman semua yang melihat video ini bisa datang ke tanah suci. Ya, Masya Allah. Ya, semoga teman-teman semua juga bisa ke tanah suci, ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin, impossible is nothing. Selama kita mau berusaha, insya Allah akan tunjukkan jalannya. Karena Allah akan merubah kehidupan kita ketika kita juga mau merubah kehidupan kita sendiri gitu. Kalau misalkan di hati teman-teman udah nggak ada keyakinan, udah nggak ada harapan, terus kemudian udah nggak ada pemikiran positif ya mau gimana Allah mau merubah kehidupan kawan-kawan semua gitu. Jadi kita yakinin dulu, kita rubah pikiran kita dulu bahwa kita itu mampu untuk menginjakkan kaki di Baitullah. Dan satu hal pesan yang ingin saya sampaikan, di mana ketika saya melihat ini, yang melihat sesuatu yang penampakan yang luar biasa ini satu frekuensi, satu komando, di mana istilahnya seorang imam mengumandangkan azan, seorang muazin ya mengumandangkan azan. Itu apa istilahnya untuk menyuruh kita semua untuk sholat ya, untuk sholat beribadah. Nah begitupun dengan bisnis, ketika misalkan seorang leader mengarahkan kepada anda gitu ya, kepada mitra, kepada downline, itu mengarahkan hal yang terbaik, dimana pengen membernya itu sukses gitu, dimana pengen mitra-mitranya sukses. Karena tidak ada satu leader pun yang tidak mau melihat mitranya sukses, karena kesuksesan mitra-mitra di bawah kita gitu, di bawah leader-leader ya, otomatis itu kesuksesan kita sendiri gitu. Karena yang saya sampaikan ke leader-leader, kamu jangan bahagia, kamu jangan senang ketika kamu tembus pencapaian, misalkan motor cash, mobil cash, pajero cash. Kenapa? Karena yang sukses itu bukan kamu, yang sukses itu upline kamu, yang sukses itu ya leader kamu berhasil mencetak kamu tembus mokes ya, mobilio, pajero. Nah kalau misalkan kamu mau dibilang sukses, berarti apa? Kamu sukseskan yang di bawah kamu, tembuskan mobilionya di bawah gitu. Itu artinya apa? Kamu yang sukses gitu. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ikuti arahan leader juga, satu frekuensikan, satu pemahaman. Sehebat-hebatnya Anda, sebisa-bisanya Anda, tetap Anda pasti butuh upline. Ya, pasti butuh upline. Untuk itu jalin komunikasi yang baik, konsultasi terus-menerus. Ketika teman-teman mentok, konsultasi sama upline gitu ya. Jadi jangan lakukan cara sendiri, karena lakukan cara sendiri capek ya, susah juga gitu. Itu satukan komando, satukan frekuensi. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa ini teman-teman bisa lihat ya. Ini baru selesai sholat isya, semuanya pada kembali kepada kegiatannya masing-masing. Ini kita mau menuju Ka'bah, dimana teman-teman bisa melihat berdoa juga di depan Ka'bah ya. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan bisa terwujud. Ingat teman-teman, hidup itu hanya satu kali ya, hanya satu kali. Tidak ada yang kedua kalinya gitu, karena hidup ini hanya satu kali, di dunia ini hanya satu kali ya, nanti di akhirat kita hidup lagi gitu ya. Tapi intinya apa? Itu tergantung kita mau menulis apapun ya, istilahnya contohlah Anda dikasih pulpen ya, dikasih pulpen, terus kemudian Anda juga dikasih kertasnya. Nah Anda mau menulis apapun bebas, terserah Anda mau menulis sesuatu yang istilahnya berkarya, atau misalkan cuma coret-coret doang gitu, merusak kertas tersebut, merusak pemandangan. Nah begitupun dengan kehidupan kita, anggap aja lah istilahnya ini kehidupan kita ini adalah pulpennya, terus kemudian dunia ini adalah kertasnya. Nah kita mau ciptakan seperti apa itu tergantung kita, karena Allah pun istilahnya
berfirman kepada hambanya, istilahnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Terus kemudian kita itu sebagai khalifah bumi ini. Jadi istilahnya mana? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sesungguhnya aku menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Malaikat pun bertanya, kenapa kok menciptakan khalifah yang istilahnya saling membunuh gitu ya, saling menumpahkan darah gitu. Padahal kami selalu bertasbih dan lain sebagainya. Karena satu hal, manusia itu unik, di mana manusia bisa memilih mau masuk surga atau mau masuk neraka, mau berbuat baik atau berbuat jahat gitu, mau istilahnya bahagia atau misalkan sedih gitu. Itu kita sendiri yang melakukan. Makanya Allah pun berfirman, aku tidak akan merubah kehidupan kamu sebelum kamu mau merubahnya. Jadi kawan-kawan semua bisa ya, bisa meraih apa yang saya raih, meraih apa yang saya raih selama teman-teman berusaha. Teman-teman bisa lihat ya, ini jemaah umroh penuh sekali, dimana ini di berbagai negara hadir di sini. Teman-teman juga pasti bisa. Innal hamda wa ni'mata wa teman bisa dilihat ya belakang itu lagi tawaf ya, orang banyak sekali ya. Satu hal yang saya lihat hikmahnya, dimana itu tawaf kan mengelilingi Ka'bah 7 kali ya, 7 putaran dengan bacaan-bacaan khusus. Kalau saya sendiri misalkan diambil ke bisnis ya, contoh bahwa hidup ini hanya satu kali gitu, hidup itu terus berputar, waktu itu terus bergerak. Ketika misalkan kita berhenti bergerak, maka al-waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang, maka pedang yang akan menembus Anda, maka waktulah yang akan menembus Anda. Dimana istilahnya waktu tidak akan kembali lagi, tidak ada hari esok, tidak ada hari istilahnya kemarin, tidak ada hari misalkan sebelum ini gitu. Misalkan sedetik yang lalu saya sendiri ini udah kehilangan waktu sedetik yang lalu. Ketika kita nggak manfaatkan sepenuhnya, ya maka otomatis kita orangnya merugi. Seperti halnya firman Allah, ketika misalkan waktu hari ini sama dengan hari kemarin, itu kita udah rugi. Apalagi kalau misalkan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu kita celaka. Tapi kalau misalkan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, maka kita adalah orang yang beruntung. Jadi pastikan dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari harus lebih baik lagi, supaya teman-teman juga kehidupannya makin luar biasa, makin dahsyat ya. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya Dani Abdul Ghani. Saya Rizal Mukawir. Rizal Sibotak ya. Derajat luar biasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.